Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita buka ya dengan sudah ada Ibu Dona, ada Ibu Febi, ada 22 partisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nama ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang di kajian Hari Indonesia dengan saya Tito Maula Abdul Aziz, ada Ibu Febi dan lainnya. Sekarang dalam kajian Kitab Azkar dan keutamaan menuntut ilmu. Adapun di sini Ibu Dona insya Allah akan sedikit memberi pembukaan ya Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Maha yang sudah hadir di sini. Insya Allah hari ini kajian Maha dilancarkan dan dimudahkan. Dan saya sangat senang sekali kesediaan dari Pak Ustadz Abdul Aziz Firdaus yang live dari Madinah. Agak susah ini mencari waktunya yang mau men-share ilmu yang Masya Allah untuk kita semua. Kami hari ini melalui Zoom, kajian Zoom, kami siap untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Pak Ustadz pada hari ini. Waktu dan tempat saya akan persilahkan kepada Pak Ustadz dan juga Pak Tito dalam memimpin kajian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abdul Aziz Firdaus, hafizahullah ta'ala, kami persilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, di mana hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hidup. Hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di atas agama Islam. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita semua duduk bersama, meskipun kita di tempat kita masing-masing, hanya saja kita bertemu bertatap muka semata-mata hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa duduk bersama ini juga atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita bersama untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yang telah menyampaikan seluruh risalah dan juga pesan yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah bersaksi bahwa tidaklah risalah kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW melainkan telah disampaikan seluruhnya, dan tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini melainkan telah menjelaskan kepada umatnya segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah menjelaskan kepada kita semua tentang segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Semoga salawat dan salam itu terus bersambung kepada keluarga Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Ya. Sebelum kita mulai, tentunya saya juga berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pribadi. Semoga apa yang saya ucapkan ini diberikan kepada Subhanahu wa taala dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan asal kita adalah berkaitan tentang satu kitab yang penting, ya, yaitu berkaitan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang adab-adab dan zikir-zikir yang harus kita hafalkan. Namun Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita tidak akan membahas apa yang ada dalam isi kitab ini secara langsung. Oleh karena saya meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian agar saya bisa menyampaikan setidaknya muqaddimah yang mencakup beberapa poin penting yang saya rasa sangat cocok sekali untuk dimulai pada kesempatan kali ini, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting yang perlu untuk kita catat bersama, yang perlu untuk kita ingatkan kembali tentang berkaitan tentang pembahasan penting seputar menuntut ilmu. Di sini setidaknya Bapak dan Ibu sekalian ada 6 poin penting yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini, dan jika seandainya waktunya cukup, mungkin kita akan membahas poin yang ke-7. Poin yang ke-7 inilah yang berkaitan dengan kitab adab dan azkar yang akan kita bahas. Setidaknya poin yang ke-7 ini, jika seandainya waktunya nanti cukup, saya ingin menjelaskan tentang penjelasan singkat atau pengenalan secara singkat tentang isi kitab adab dan azkar, dan juga pengenalan secara singkat tentang penulis atau penyusun yang menyusun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disamakan dengan bab yang telah dipilih oleh penulis hafizahullah taala. Poin yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu sekalian tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Mungkin kita semua pernah mendengar pembahasan yang telah dikaji oleh para ustadz berkaitan tentang keutamaan menuntut ilmu. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian tentang secara garis besar tentang beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas penuntut ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu faedah penting ya yang saya ingin sampaikan, bahwa ada satu kitab yang cukup menarik yang membahas tentang keutamaan atau keistimewaan menuntut ilmu. Kitab ini adalah salah satu kitab yang paling banyak menyebutkan
dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan penuntut ilmu. Beliau menyebutkan lebih dari 130 dalil. Coba bayangkan, beliau menyebutkan lebih dari 130 dalil menerangkan tentang keistimewaan menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya ya, ilmu ini memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ya, para penuntutnya juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ya diberikan judul oleh penulisnya ya, namanya adalah Miftahu Daris Sa'adah. Miftahu Daris Sa'adah, atau yang diterjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah kunci kebahagiaan. Ya, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, yang hidup, kalau saya tidak salah, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa keistimewaan saja, setidaknya ketika kita mendengarkan kembali tentang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para penuntut ilmu, ini bisa menggugah hati kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keistimewaan yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ya, keistimewaan yang pertama bahwa seorang penuntut ilmu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan di surga. Ya. Seorang penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Coba perhatikan bersama sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang meniti sebuah jalan, ya, barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mempelajari ilmu agama. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mempelajari ilmu agama. Di sini ya terdapat sebuah sirah, sebuah bentuk ya yang kita pahami bahwa siapapun, baik itu kalangan wanita ataupun dari kalangan lelaki, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah tua, ya. Jika seandainya dia meniti jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya, kata Rasulullah, jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya setiap dari kita berharap, bahkan mungkin di setiap panjatan doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penghuni surganya, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Ya. Ketahuilah bahwasannya perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ya. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ya. Artinya ketika kita duduk di majelis ini, ya, kita sedang sama-sama berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat kembali bahwasannya menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Menuntut ilmu adalah salah satu sebab agar kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, duduknya kita di tempat yang berbahagia ini untuk mendengarkan mutiara-mutiara dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan kita bersama surga Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, kata Allah, ini adalah janji dari Allah, perhatikan baik-baik, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Kemudian kata Allah, dan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ya. Orang yang berilmu, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ya. Seorang penuntut ilmu syar'i, dia memiliki nilai tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, kita pernah mendengar bersama bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Dan yang meninggikan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sebabnya adalah menuntut ilmu syar'i, ya. Menuntut ilmu syar'i. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ketinggian derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu di akhirat kelak. Ya. Adapun ketinggian derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para penuntut ilmu di dunia, ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya ingin bercerita sedikit bahwa ada seorang budak yang bernama Ibnu Abza, ya. Seorang budak bernama Ibnu Abza. Ibnu Abza ini, ya, diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah atau di sebuah kota. Ya. Kemudian ada salah seorang yang bertanya kepada Umar, ya. Ada salah seorang yang bertanya kepada Umar, siapa Ibnu Abza? Ya. Kata beliau, Ibnu Abza adalah salah seorang budak di antara budak-budak kami. Ya. Akan tetapi, ya, dia adalah orang yang berilmu tentang fikih waris, tentang faraid, dan juga tentang Al-Quran Karim. Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengangkat derajat seseorang, kata seorang hamba, dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan derajat orang tersebut dengan Al-Qur'an. Ya, merendahkan derajat orang tersebut dengan Al-Qur'an. Ya. Artinya, ya, seseorang yang tidak mengindahkan tentang hukum-hukum Al-Qur'anul Karim sementara dia membaca Al-Qur'an, maka tentunya derajatnya sangat rendah sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ya, seorang penuntut ilmu itu dimintakan ampun, ya, dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Kita semuanya pernah berdosa, ya. Pernah terjatuh dalam sebuah dosa. Ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita memperbanyak, ya, ampunan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kita. Dan seorang penuntut ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengerahkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi untuk memintakan ampun untuk dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sanad yang hasan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma." Ya. Orang yang berilmu itu pasti, kata Rasulullah, akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan juga penduduk bumi, meskipun penuntut ilmu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyebutkan bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian nanti ke depannya akan sering mendengarkan kalimat atau kata hasan.
atau misalkan kata sahih. Ya. Mungkin ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan kepada Bapak dan Ibu Hami dengan baik bahwa kata sahih atau kata hasan atau kata dhaif, ya, ini adalah salah satu istilah yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang hukum terhadap sebuah hadis. Ya. Ya, kata mereka bahwasanya hadis yang dapat diterima dan juga wajib diamalkan atau harus diamalkan lidzatihi. Ya. Hadis yang sahih lidzatihi. Artinya sahih lidzatihi maksudnya adalah hadis ini secara sendiri dia dihukumi sahih. Adapun yang kedua adalah sahih li ghairihi. Hadis ini, ya, satu hadis ini misalkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada asalnya dia dinilai hasan, ya, derajat yang dibawa dari sahih. Akan tetapi karena banyak penguat dari jalur-jalur lain, maka hadis ini bisa kuat menjadi sahih li ghairihi. Dia sahih karena ada jalur-jalur lain yang menguatkan hadis tersebut. Ya. Derajat yang ketiga adalah hadis hasanun li dzatihi. Hasan li dzatihi, artinya hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Ya. Nanti saya akan jelaskan secara singkat saja tentang apa itu arti dari kata sahih dan juga hasan. Kemudian yang keempat adalah hadis hasanun li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi, ya. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah, akan tetapi karena banyaknya jalur-jalur yang lain dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama yang bisa menguatkan hadis tersebut sehingga bisa menguatkan derajatnya dan menjadi hasan li ghairihi. Dan keempat derajat hadis ini, ya, ini bisa kita amalkan, ya, bisa kita amalkan. Adapun hadis dhaif maka hadis yang lemah, maka tidak boleh kita mengamalkan hadis yang lemah, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya, di antaranya adalah ahli hadis atau secara khusus adalah ahli hadis menjelaskan bahwasanya tidaklah sebuah hadis dinilai sahih kecuali dia telah memenuhi 5 syarat. Telah memenuhi 5 syarat. Ya. Di antaranya adalah seluruh perawinya adalah thiqah, ya, terpercaya, hafalannya juga kuat, ya. Hafalannya juga kuat. Kemudian dari satu perawi ke perawi yang lain itu mendengarkan langsung hadis tersebut, artinya tidak terputus sanadnya, ya. Kemudian juga hadis tersebut tidak syadz, tidak menyelisih hadis yang lebih kuat, ya. Dan juga tidak ada penyakit dalam hadis tersebut. Ini adalah 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama agar hadis tersebut dapat dinilai dengan hadis yang sahih, ya. Adapun hadis hasan, ya, hadis yang hasan adalah jika seandainya di antara salah satu perawi tersebut hafalannya tidak sampai ke derajat thiqah, tidak sampai ke derajat terpercaya, hanya saja dia mungkin di tengah-tengah derajatnya antara yang hafalannya kuat dengan yang hafalannya lemah, gitu, ya. Atau lebih dikenali dalam istilah ilmu hadis dengan saduq, ya. Ini adalah derajat hadis yang hasan, ya. Tentunya dengan melihat syarat-syarat yang lain, ini adalah hadis yang hasan. Ya, adapun hadis hasan ini kan hadis hasan lidzati, adapun hadis hasan li ghairi maka jika seandainya ada penguat dari jalur-jalur lain yang bisa mengangkat derajat hadis tersebut sebagai derajat hadis yang sahih, dan ini adalah derajat yang tertinggi, derajat yang kedua, ya, yang paling tinggi adalah derajat sahih lidzatihi, dan ini adalah derajat sahih li ghairihi, ya. Adapun hadis yang hasan li ghairihi maka ini adalah asalnya hadis ini dinilai hadis yang lemah, dia tidak terpenuhi salah satu syaratnya, ya. Namun karena banyak jalur dari hadis-hadis yang lain sehingga bisa menguatkan hadis tersebut menjadi hadis yang hasan li ghairihi, dan ini telah disingkat oleh salah seorang ulama yang bernama Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam bait syairnya yang bernama Al-Lu'lu' Al-Maknun. Kata beliau, wa arba'un maratibul maqbuli bayyanaha immatun nuquli sahihuhum lidatihi aw ghairihi wa mithlu zainin hasanun fatadrihi wa kulluha fi amalin bihi ishtaraqa bainaha tafawutun biduni syak.
Maksudnya bahwasanya hadis yang dapat diterima itu adalah 4, ya. Yang paling tinggi adalah sahih li dzatihi, yang kedua sahih li ghairihi, kemudian yang ketiga adalah hasan li dzatihi, dan yang keempat adalah hasan li ghairihi. Ya, dari sisi kekuatan berbeda, namun dari sisi pengamalan sama, karena keempat macam hadis ini juga wajib diamalkan, ya, wajib diamalkan dan bisa untuk dijadikan sebagai sandaran dan patokan, atau lebih dikenal dengan kata hujjah, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun keutamaan dan keistimewaan yang keempat yang saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu, amalannya tidak akan terputus, pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya ketika dia telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalannya terus mengalir, ya, sehingga meskipun dia telah dikubur di dalam bumi, ya, dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan di sini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ilmu yang bisa mengantarkan kepada keistimewaan ini, ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Jika seandainya seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amalannya terputus. Ya. Semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Ya. Kecuali tiga perkara. Ya. Di antara 3 perkara tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yang kemudian diajarkan kepada orang-orang terdekat kita, ya, kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Jika seandainya ilmu yang kita ajarkan tersebut, ya, terus diajarkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu dari kita, yang mendapatkan faedah dari kita, kemudian orang tersebut menyebarkan ilmu tersebut ke orang lain, ya, sampai seterusnya dari generasi ke generasi, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Ya, barang siapa yang menunjukkan jalan kebenaran, ya, jalan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dia akan mendapatkan pahala yang sama, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kelima, ya, keistimewaan yang kelima di antara keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu syar'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kebaikan kepada para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada para penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia perkara agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia perkara agamanya. Coba bayangkan, ya, kata man di sini, ya, termasuk dari salah satu lafaz umum, ya, siapapun. Baik itu lelaki ataupun wanita, baik itu yang sudah tua ataupun yang masih muda, ya. Baik itu perjaka ataupun yang sudah duda, ya, semuanya sama, diberikan kesamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia apa? Dengan catatan dia ingin mempelajari ilmu syar'i. Jika seandainya, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk kita, ya, membuka hati kita ingin belajar, duduk dan mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk Anda. Tahukah Anda Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa arti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memperjelas lagi, ya, bahwa seorang penuntut ilmu ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengajak seseorang untuk beramal, kemudian dia beramal, ini adalah sebuah kebaikan. Ketika seorang penuntut ilmu mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sebuah perbuatan, kemudian dia tinggalkan, dan ini adalah sebuah kebaikan. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan
dari Anda kebaikan, ya, padahal yang membukakan hati kita adalah Allah, ya, dan yang mendapatkan keistimewaannya adalah kita. Ini adalah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk menjadi catatan bagi kita bahwa penting sekali Bapak dan Ibu sekalian kita bertanya kepada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Bapak dan Ibu sekalian, permasalahannya bukan kita cinta kepada Allah, karena klaim itu mudah. Ya, seseorang mengatakan bahwa saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, itu mudah. Namun yang sulit Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Bapak dan Ibu sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan prestasi dan predikat ini. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Bapak dan Ibu sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya hidup jika seandainya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita? Bapak dan Ibu sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bentangkan seluruh dunia beserta isinya, itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting sekali kita terus bermuhasabah. Kita terus merenungkan diri ini, apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahukah kita bahwa seseorang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya apa? Itu artinya kesengsaraan. Bapak dan Ibu sekalian, itu artinya adalah kegelapan. Kita gagal menjalani kehidupan ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Karena kita hidup di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian semata-mata untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, ya. Cermati baik-baik, renungkan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian yang perlu untuk kita garis bawahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, memerintahkan rasulnya, dan perintah ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah bahwasannya nusuki, ibadahku, dan salatku, kemudian hidupku. Ini yang menjadi yang harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian. Katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, dan hidupku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita agar kita bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendekatkan diri kita Bapak dan Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga kita itu bukan untuk mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua tangan kita itu semata-mata untuk atau dengan tujuan agar apa? Agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita secara keseluruhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dan Anda adalah bagian dari manusia. Untuk apa kata Allah? Illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang mulia ini bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beribadah sesuai dan sesuka hati kita. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, mengutus seorang rasul dan juga menurunkan sebuah kitab suci Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar seluruh perbuatan kita, agar seluruh ibadah kita itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian, saya sarankan diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim, hendaknya kita berhenti di ayat-ayat yang di situ menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika dia berbuat perbuatan tertentu. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus memperbarui taubat kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, tahukah kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali atau lebih? Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk yang telah diampuni seluruh dosanya. Apatah lagi bahwa kita ini lebih membutuhkan taubat tersebut? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai contoh lagi bahwasanya di dalam ayat suci Al-Qur'an kita akan mendapati sebuah ayat yang menerangkan bahwa innallaha yuhibbul muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang merendahkan dirinya di tengah-tengah kaum mukminin, ya, dan juga merasa aziz, merasa bijaksana dan juga yang tidak merendahkan dirinya kepada orang-orang kafir, ya. Ini adalah salah satu cara bahwasanya agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak Bapak dan Ibu sekalian ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tertentu. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita hanya sekedar membaca ayat suci Al-Qur'an namun tidak mengerti Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita membaca ayat suci Al-Qur'an namun hati kita tidak mau, enggan untuk merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan hanya untuk dibaca saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an untuk diamalkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib, dari istri yang bernama Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha, pernah mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, kata beliau mengatakan bahwasanya aku pernah mendapati sebuah kaum yang dimaksud adalah generasi para sahabat Nabi yang mereka mendengarkan ayat suci Al-Qur'an di malam hari, kemudian di siang harinya mereka amalkan. La ilaha illallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bandingkan ya, sejauh mana Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita sudah mendekati generasi para sahabat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita membuka kembali lembaran-lembaran yang menceritakan tentang sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahwa seluruh kehidupan mereka berputar dengan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, jika seandainya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa bahagianya kita Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita diberikan makan, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan rezeki adalah Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan tentang pentingnya Bapak dan Ibu sekalian agar kita mencari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita ke dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya termasuk dari hamba-hambanya ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah 5 keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan yang setidaknya bisa menggugah hati kita agar kita bisa bersemangat kembali, bergairah kembali untuk menempuh dan meniti jalan menuntut ilmu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua, kalau seandainya kita perhatikan tadi di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyanjung ya, atau memuji perbuatan menuntut ilmu, memuji perbuatan
menuntut ilmu. Sebetulnya apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an, yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa? Apakah itu ilmu arsitek ataukah ilmu kedokteran? Apakah itu adalah ilmu ekonomi? Ya. Tentunya tidak, Bapak dan Ibu sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i, ilmu yang berlandaskan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua pada dasarnya adalah jahil. Kita diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk mengajarkan umatnya, mengajarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka berilmu, ya. Dan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga mengajak kita kembali Bapak dan Ibu agar kita, ya, agar kita lebih bersemangat kembali untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, ilmu syar'i yang berlandaskan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya, ya, yang menjelaskan hal ini bukan saya pribadi. Tentunya para ulama telah menerangkan dan telah menjelaskan secara gamblang bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji ini adalah ilmu syar'i. Di antara ulama yang menerangkan, yang menjelaskan hal tersebut adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, dan juga Ibnu Qasim Al-Asimi dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul, dan juga para ulama lainnya. Bahkan Ahmad bin Abi Salam, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-8 juga, beliau pernah mengatakan bahwa aku pernah menulis sebuah perkataan yang aku dapatkan dari guru-guruku yang dulu, ya, bahwa al-ilmu maqama alaihi dalil, ya, bahwasanya ilmu dikatakan ilmu adalah jika seandainya dia berlandaskan dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, poin yang kedua yang saya ingin jelaskan bahwa ilmu yang dipuji dan dipuja, ya, dan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i. Poin yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hakikat ilmu? Apa yang dimaksud dengan ilmu Bapak dan Ibu? Apa hakikat ilmu? Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa ilmu, ya, dikatakan ilmu itu jika seandainya dia berlandaskan dalil, atau lebih jelasnya sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama bahwa al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui kebenaran bersamaan dengan dalilnya, dengan dalilnya. Ya. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan ilmu. Ya. Bahwa seseorang yang berilmu tapi dia tidak mengetahui dalilnya, ini bukan ilmu, Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan ilmu. Karena para ulama telah bersepakat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya taklid itu bukan ilmu, bahwa muqallid bukan alim, bukan orang yang berilmu. Ya. Taklid itu apa, Bapak dan Ibu? Taklid itu adalah mengikuti perkataan orang lain tanpa hujjah, tanpa dalil. Ya. Ini tidak dinamakan ilmu oleh para ulama. Dan banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya, ya, ilmu ini adalah yang berlandaskan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya menerangkan hal ini atau ketika para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu dinamakan ilmu adalah sebuah ilmu yang diketahui dengan dalilnya, ya, sebuah kebenaran yang diketahui dengan dalilnya, ya, itu tidak menunjukkan bahwasanya
tidak menunjukkan bahwasanya di dalam ilmu syariat kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Artinya yang menjadi pedoman dan dalil kita bukan hanya sekedar Al-Quran Karim dan Sunnah saja. Tentunya ada ijma, ada qiyas, ya. Karena keempat dalil ini adalah dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, ya. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Sebagian orang ya salah memahami Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menerangkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran Karim dan Sunnah saja, mereka mengatakan bahwasanya, oh berarti dalil kalian cuma Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, ini keliru Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebetulnya kalau seandainya kita cermati Bapak dan Ibu, ya, kita kembali kepada buku-buku para ulama, ya, al-ijma, ya, kesepakatan para ulama dan juga qiyas, ya, analogi yang benar, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya, ya, itu semuanya mengekor kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Penjelasannya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Al-ijma, ya, kesepakatan para ulama. Ini para ulama telah menjelaskan bahwasanya tidak mungkin ada kesepakatan di antara para ulama kecuali kesepakatan tersebut dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di antaranya adalah Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Luma'. Dia menjelaskan bahwasanya al-ijma'u la yan'aqidu illa bid-dalil. Bahwasanya ijma' itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan dalil. Berarti kembalinya kepada apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menamakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah dalil tersendiri. Ya, dalil tersendiri yang tidak mengekor kepada dalil yang lain. Ya, yang tidak mengekor kepada dalil yang lain. Adapun ijma', ya, tidak mungkin ada kesepakatan kecuali dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dari sisi ijma'. Adapun qiyas Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan bahwa Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Waraqat di dalam bidang ilmu usul fikih menjelaskan bahwa qiyas, ya, itu ada 4 syaratnya Bapak dan Ibu sekalian. Ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah asal, ya, hukum asal. Yang kedua adalah cabang hukum yang dianalogikan dari cabang ini kepada hukum asal. Yang ketiga adalah illah, adanya alasan atau sebab yang bisa menjadikan permasalahan yang cabang ini bisa mengambil hukum asal. Yang keempat, hukum. Status hukumnya apa? Haram, mubah. Nah, kata Al-Juwayni, ya, bukan itu yang saya ingin jelaskan. Kata Al-Juwayni rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menyebutkan al-asal, ya, yaitu hukum asal, kata dia, di antara syarat, ya, di antara syarat agar qiyas ini dibenarkan, wa min syartil asli an yakuna thabitan bidalil muttafaqin alaihi bainal khasmain, ya. Di antara syaratnya adalah agar hukum asal ini dibangun di atas dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Dalil apa yang telah disepakati oleh para ulama? Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ijma dan qiyas mengikuti kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dalil itu kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada catatan yang harus kita garis bawahi bahwa Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini harus difahami dengan pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu? Ya, alasannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengatakan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu anhu." Coba perhatikan baik-baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Was-sabiquna al-awwalun", dan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho atas syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala membagi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 2 bagian. Hanya ada 2 macam Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama Bapak dan Ibu, orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Ada di antara kita yang mengaku bahwasanya
dia bagian dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Bapak dan Ibu, ini adalah kekhususan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muhajirin dinamakan dengan orang Muhajirin karena dia meninggalkan tanah kelahirannya ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah mengikuti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka tinggalkan harta dan kekayaannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Adapun orang-orang Ansar, Bapak dan Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota Madinah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu menyambut dengan hangat kedatangan orang-orang Muhajirin yang mereka berhijrah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan Muhajirin dan Ansar itu dari generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa masuk menjadi salah satu dari golongan Muhajirin dan Ansar, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini adalah jenis pertama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kesempatan bagi kita agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kata Allah? Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka ini siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya. Radhiyallahu anhum. Kenapa Allah ridha, Bapak dan Ibu sekalian? Ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik umat ini yang mengaplikasikan, mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang diridhai oleh siapa? Yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika seandainya orang-orang ini beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga penting kepada ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mengikat pemahaman kita terhadap dalil dari Al-Quran Karim ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahaman mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya mohon maaf bahwa di antara catatan penting bahwasanya kita harus memahami Al-Qur'an Al-Karim juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, bahwasanya kita harus memahami Al-Qur'an Al-Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan yang selanjutnya adalah ini adalah poin yang keberapa? Poin yang pertama tadi tentang keistimewaan menuntut ilmu, kemudian poin yang kedua tentang apa yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga adalah apa itu hakikat ilmu, dan poin yang keempat yang kita akan bahas, sebetulnya apa hukum mempelajari ilmu agama? Ya. Apa hukum mempelajari ilmu agama? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau seandainya kita mengamati perkataan para ulama, ya, yang menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu syar'i, para ulama telah menjelaskan bahwasanya hukum menuntut ilmu ini adalah wajib bil ittifaq. Para ulama sepakat bahwasanya hukum menuntut ilmu agama hukumnya wajib, Bapak dan Ibu sekalian. Ada dalilnya, ada Bapak dan Ibu. Dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari ijma'. Setelah kita katakan tadi bahwasanya ijma' adalah hujjah, salah satu dalil, ya, salah satu dalil. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan bahwasanya hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah
kepada ahli ilmu jika seandainya kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Di sini adalah kata perintah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kata perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu, untuk belajar kepada ahli ilmu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, di antara tingkatan seseorang dalam mempelajari ilmu agama itu adalah as-su'al, husnus su'al, bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah taala, ya. Kata perintah Bapak dan Ibu pada asalnya, ya, ini adalah sebuah kaidah penting Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan Ibu bisa dicatat, bahwa jika seandainya kita mendapatkan kata perintah di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bahwasannya yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Ini hukum asalnya, kecuali jika ada dalil yang lain, ya, yang memalingkan dari hukum yang wajib ke hukum yang sunnah, misalkan, atau hukum yang mubah, ya, seperti sebagai contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, kita keluar sedikit. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah perintah bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan salat 2 rakaat, salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Gitu. Kemudian di akhir atau di penggalan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu in syi'ta." Salatlah jika seandainya kalian mau, atau sesuka hatimu. Jika seandainya engkau mau, silakan salat. Ya. Ini kata perintah. Namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat kata perintah tersebut dengan keinginan kita. Kalau seandainya kita ingin salat, silahkan. Kalau tidak pun tidak mengapa. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasannya, ya, hukum salat sunnah tersebut adalah sunnah. Ya, tidak menjadi wajib. Adapun ini Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kalian tidak tahu tentang perkara agama, maka bertanya. Ya, ini adalah kata perintah yang menandakan bahwasannya hukumnya adalah wajib. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, ya, kita semua sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hamba-hambanya dengan beberapa kewajiban. Ya, telah mewajibkan hamba-hambanya dengan beberapa kewajiban. Bapak dan Ibu sekalian, ada kaidah lain di dalam kaidah yang telah diterangkan oleh para ulama, bahwa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Segala sesuatu yang hukumnya wajib, ya, yang kemudian tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sarana tertentu, maka hukum sarana tersebut wajib. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimus shalah." Ya. Dan dirikanlah salat. Ya. Dirikanlah salat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bertanya bagaimana cara kita mendirikan salat. Bagaimana cara salat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya caranya dengan belajar Bapak dan Ibu sekalian, ya, dengan mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Ya. Karena mempelajari tata cara salat hukumnya wajib, dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Ya. Segala sesuatu atau segala perbuatan yang hukumnya wajib, yang kemudian tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sebuah sarana yang mengantarkan kepada hal yang wajib, maka hukumnya wajib. Ya. Dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ini sebelumnya ana minta tolong kepada Pak Tito, tolong nanti ana diingatkan meskipun dengan dengan SMS tentang waktunya, ya. Ya, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Tentang waktunya. Nah, waktu kita berbeda. Di sini masih pagi, ya, baru selesai salat subuh. Kita mulai baru selesai salat subuh di Madinah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Adapun dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i ini faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini termasuk dari hadis yang hasan. Dihukumi oleh sebagian para ulama dengan hadis yang hasan. Kenapa? Karena banyak jalur-jalur ya sanad yang mengantarkan kepada hadis ini kepada Ibu. Banyak yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini, sehingganya para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis hasan. Ya, maksudnya adalah hasan li ghairihi, karena pada asalnya adalah hadis ini hadis lemah, artinya setiap jalurnya itu mesti ada cacatnya. Namun ketika dikumpulkan Bapak dan Ibu sekalian, hadis tersebut menjadi kuat, sama seperti lidi. Bapak dan Ibu, saya memberikan contoh ringan saja. Lidi kalau seandainya sendiri itu mudah sekali untuk dipatahkan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya lidi tersebut kita gabungkan, itu bisa menjadi sapu lidi. Banyak manfaatnya, kan kita bisa menggunakannya Bapak dan Ibu. Kalau satu Bapak dan Ibu, ya kalau cuma satu dari sapu lidi aja, satu buah gitu kan, kita nggak bisa untuk membersihkan misalkan kotoran dari tempat tertentu Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya cuma ada satu jalur dan jalur tersebut cacat, lemah, maka tidak bisa diamalkan Bapak dan Ibu. Nah, hadis ini karena saking banyaknya jalur, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Banyak para ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Di antaranya adalah Al-Hafidz As-Suyuti, ya, yang hidup pada abad ke-10 Hijriah. Kemudian Mulla Ali Al-Qari, ya, juga menghasankan hadis ini, menguatkan hadis ini. Dan dari ulama-ulama yang kontemporer adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah, dan juga ulama-ulama lain banyak yang menghasankan hadis ini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan. Sebagian ulama lagi melemahkan hadis ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun para ulama melemahkan hadis ini, mereka bersepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun para ulama yang mendoakan hadis ini, mereka bersepakat bahwasanya makna dari hadis ini adalah sahih. Sahih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Kesepakatan para ulama ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, ya, rahimahullahu taala, yang hidup oleh salah seorang ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 463 Hijriah. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya menuntut ilmu hukum asalnya adalah wajib. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya, ya, ilmu itu hukumnya wajib dan terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada yang hukumnya wajibun aini. Artinya setiap muslim wajib mempelajari ilmu tersebut, ya. Yang kedua, ada hukumnya yang hukumnya wajibun kifai atau fardu kifayah, fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban tersebut, ya, dipangkukan kepada umat Islam secara keseluruhan. Artinya jika seandainya sebagian dari kaum muslimin ada yang mengetahui, yang mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian lagi tidak berdosa. Dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mempelajari ilmu tersebut. Bagaimana perinciannya Bapak dan Ibu? Saya akan rincikan secara ringkas saja. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ya, hal ini, ya, perincian ini telah dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i yang hidup di abad ke-3 Hijriah, beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kemudian di antaranya juga Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdul Barr yang hidup di abad kedua-duanya hidup di abad ke-5 Hijriah, ya. Dan juga Abu Hamid Al-Ghazali, dan banyak para ulama yang menjelaskan tentang perincian ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, yang hukumnya ilmu yang dipelajari yang hukumnya wajibun aini atau fardu ain, ya. Yang hukumnya fardu ain ini terbagi menjadi dua keadaan Bapak dan Ibu sekalian. Keadaan yang pertama adalah ilmu, ya, yang hukum mempelajarinya itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Dengan catatan dia balik dan berakal, ya, untuk setiap kaum muslimin. Ya, ini hukumnya wajib. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu tauhid Bapak dan Ibu sekalian. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ini wajib dipelajari. Ilmu tentang salat Bapak dan Ibu sekalian. Ini karena salat adalah hukumnya wajib, ya. Bapak dan Ibu, ilmu tentang puasa, ya.
Dan juga tentang yang halal dan yang haram, Bapak dan Ibu. Mana yang halal, mana yang haram. Ini juga wajib untuk diketahui, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya menuntut ilmu tersebut bagi kita hukumnya wajib, ya, Bapak dan Ibu. Artinya kalau seandainya kita tidak mempelajari ilmu tersebut, maka kita berdosa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, ilmu yang dipelajari wajib untuk sebagian orang, namun sebagian lagi tidak wajib. Ya. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ya, seseorang yang tidak memiliki harta, dia tidak wajib untuk mempelajari hukum zakat. Ya. Beda dengan orang yang memiliki harta dan hartanya sudah wajib untuk dizakati, maka dia wajib untuk untuk mempelajari hukum-hukum zakat. Ya. Kemudian orang yang tidak berdagang, Bapak dan Ibu, itu dia tidak diwajibkan untuk mempelajari fikih berniaga. Ya. Berbeda dengan orang yang berbisnis, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang berdagang di dalam syariat Islam. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, dahulu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang Bapak dan Ibu orang-orang yang berdagang di pasar kaum muslimin, namun mereka tidak paham tentang agama. Ya, kata Umar, la yadkhulu fi suqina ma lam yatafaqah fid din. Ya, tidak boleh seseorang masuk ke dalam pasar kita untuk berdagang, berjualan, ya, kalau seandainya dia tidak berilmu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di zaman Ali bin Abi Thalib, dahulu ada salah seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin berdagang." Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-fiqhu qabla at-tijarah. Ya. Belajar terlebih dahulu sebelum engkau berdagang. Ya. Karena seseorang yang berdagang tanpa mengetahui hukum syariat tentang berniaga di dalam Islam, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan terjatuh dalam riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala peperangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak perang kepada mereka, orang-orang yang berbuat riba. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah keadaan yang kedua. Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada juga ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari ketika ilmu tersebut, ilmu tentang sesuatu yang belum terjadi. Ilmu tentang sesuatu yang belum terjadi, seperti fikih kontemporer. Artinya permasalahan-permasalahan yang belum pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga belum terjadi di zaman kita. Ini tidak wajib untuk dipelajari pada saat ini juga. Ya. Akan tetapi jika seandainya permasalahan tersebut terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, di zaman kita, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu tersebut dan kita bertanya kepada ahlinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ilmu, ya, yang hukumnya fardu kifayah, ya, itu adalah di antara contohnya adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu usulil hadis, ilmu mustalahil hadis, ya, ilmu yang berkaitan dengan usul fikih, ya, bidang usul fikih. Ada ilmu yang berkaitan dengan faraid, ya, itu juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah, seperti menghafalkan Al-Qur'anul Karim, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Hukum menghafalkan Al-Qur'anul Karim hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Artinya kalau seandainya di antara umat kaum muslimin yang tidak ada yang menghafalkan satupun Al-Qur'anul Karim, maka dia berdosa semuanya. Ya, harus ada di antara mereka yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perincian yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum menuntut ilmu syar'i. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita baru sampai kepada poin yang keempat, masih ada 2 poin lagi minimal bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini jika memungkinkan. Adapun poin yang ke-7, pengenalan tentang kitab dan penulisnya, insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang, sekaligus membahas langsung pelajaran pertama yang ada dalam kitab ini. Bagaimana ini solusinya kepada panitia ataupun kepada Ibu sekalian. Pak Tito. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Abdul Aziz, hafizallah ta'ala. Baik, Ibu, Bapak-Bapak yang saya hormati, tibalah saatnya kita buka sesi tanya jawab. Kita langsung raise hand atau langsung bisa bertanya. Ada yang masuk nih Ustaz lewat WhatsApp. Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui, tafsir untuk Al-Quran banyak sekali. Beberapa orang bahkan mengambil potongan-potongan tafsir Al-Quran untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
Bagaimana hukumnya dan bagaimana kita tahu mana tafsir yang benar? Baik. Pertama, Ana ingin bertanya terlebih dahulu, Pak Tito. Ini masih ada 2 poin lagi yang saya belum jelaskan. Bagaimana solusinya? Berarti ada 2 poin penting ya, yang saya anggap sangat penting sekali. Mungkin jika seandainya diizinkan, pada kesempatan yang akan datang saya akan melanjutkan pembahasan ini karena ini adalah poin yang sangat penting sekali ya. Hanya tinggal 2 poin saja yang berkaitan dengan ilmu yang saya ingin sampaikan, yaitu berkaitan dengan tata cara untuk mendapatkan ilmu dan hukum mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus, Masya Allah, bahwa ada sebagian orang ya yang menukil dari tafsiran Al-Qur'anul Karim sesuai dengan hawa nafsunya, ya, sesuai dengan keinginannya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama bahwa kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengancam ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Apalagi yang menjadikan ayat suci Al-Qur'anul Karim untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya. Ini tentunya tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an namun dia tidak berilmu, artinya dia tidak mengetahui tentang ilmu tafsir, ya. Kemudian dia mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, meskipun tafsirannya itu adalah benar, ya, maka dia telah berbuat kesalahan, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat agung, ya. Ilmu yang sangat mulia. Tidak boleh seseorang mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya, tanpa ilmu, ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh syariat-syariat Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-qaulu 'ala Allah bila ilm, ya, yaitu berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berkata kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebetulnya sungguh aneh ya Bapak dan Ibu sekalian, seseorang yang memberanikan dirinya untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya, atau menukil tafsiran yang tidak tahu kebenarannya, kemudian kita nukil begitu saja. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Ini menunjukkan bahwasannya Bapak dan Ibu, dia seakan-akan menganggap bahwa tafsir Al-Qur'anul Karim itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu
ada salah seorang yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang tafsiran sebuah ayat suci Al-Quran. Ya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu tidak mengetahui tafsiran tersebut. Ya. Dia ketika itu, Bapak dan Ibu sekalian, menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak mengetahui. Ya. Ya. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ilmu tafsir ya untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim adalah ilmu yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menggunakan tafsiran Al-Qur'anul Karim sesuai dengan hawa nafsunya, dia berada di atas kecelakaan yang nyata, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dia sudah berani ya. Dia sudah berani berbicara tentang Al-Qur'an, tentang mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, ya, jangan sampai di antara kita ya, berusaha untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim tanpa ilmu yang jelas. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada salah satu contoh ya di antara contoh menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim tanpa ilmu. Sebagian orang menggunakan metode cok gali cok atau dicocok-cocokkan gitu. Pada ayat sekian ya, pada surat ini ya, itu menunjukkan bahwasanya kejadian di tahun ini itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita tidak mengetahui tafsiran Al-Qur'anul Karim, minimal kita kembali kepada para ulama rabbaniyin, kepada para ulama ya yang dijuluki sebagai ahli tafsir. Ya, di antaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang dikatakan oleh para ulama bahwa ulama ahli tafsir yang datang setelah Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari itu semuanya mengambil faedah dari tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Atau setidaknya kalau seandainya kitab tafsir At-Tabari belum diterjemahkan, maka coba kita menilik terlebih dahulu tentang tafsiran Al-Quran Al-Karim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, Hafidz Ibnu Katsir yang hidup di abad ke-8 Hijriah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang telah diterjemahkan dan saya sudah melihat terjemahannya, Bapak dan Ibu, ya. Jika seandainya hal itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, maka tidak mengapa kita menyebarkan ya tafsir ayat suci Al-Quran dengan tujuan untuk mengingatkan saudara-saudara kita dengan menukil dari perkataan ulama yang mu'tabar, dari perkataan ulama yang bisa yang menjadi patokan pada Ibu sekalian. Ada juga tafsir, mungkin tafsir Ibnu Katsir di antara tafsir yang besar, Bapak dan Ibu. Kalau di sini cetakan yang bahasa Arabnya ada yang dicetak dalam 7 jilid besar. Ada juga tafsir yang ringkas, Bapak dan Ibu sekalian, yang sangat bagus sekali adalah tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Namanya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Itu juga sudah diterjemahkan. Ya. Kita kembali. Jika seandainya para ulama menyebutkan, maka tidak mengapa kita menukil perkataan para ulama. Artinya ulama yang mu'tabar. Ya. Namun Bapak dan Ibu, jika seandainya hal tersebut, tafsiran tersebut tidak dijelaskan oleh para ulama, maka apa yang menghalangi kita untuk diam sebagaimana para ulama diam tidak menjelaskan hal tersebut, dan Ibu sekalian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketiga kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang bermanfaat, ya, yang sepantasnya bagi setiap muslim, ya,
memiliki ikatan, memiliki hubungan dengan kitab-kitab tafsir tersebut. Ketika kita ingin mengetahui tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada ayat suci Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ada sebuah aplikasi yang cukup menarik, yang menurut saya sangat menarik sekali, ya. Ini dibimbing langsung oleh salah satu guru kita, ya, Ustaz Firanda Andirja, hafizahullah taala. Ya, saya lupa nama ininya. Namun yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, di situ ya disediakan tafsiran Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Indonesia. Baik itu tafsir Al-Qur'an dari kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ataupun tafsir dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan ada juga pilihan yang ketiga kalau tidak salah itu tafsiran Al-Qur'an yang merupakan karya dari Ustaz Firanda. Tentunya Ustaz Firanda hafizahullah taala ya menukil dan mengambil tafsiran-tafsiran tersebut dari para ulama-ulama yang mu'tabar, ya. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jawabannya adalah ya tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk memberanikan diri menukil tafsiran-tafsiran yang tidak jelas. Terlebih itu berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an, sebuah mukjizat yang besar, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengetahui bahwasanya tafsiran itu benar atau tidak, caranya dengan bertanya, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian memiliki kemampuan untuk merujuk tafsir tersebut, kepada kitab-kitab para ulama yang tadi saya sebutkan, ya, dan juga ada kitab-kitab tafsir yang lain, ya, maka itu salah satu cara untuk mengetahui bahwasanya apakah tafsiran yang banyak tersebar itu benar ataukah tidak, ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki cara untuk memahami tafsiran tersebut, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita kembalikan kepada ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu jika seandainya kalian tidak mengetahui. Ini jawaban dari saya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz hafizahullah taala. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz ini background beliau di Universitas Islam Madinah. Beliau sedang menjadi kandidat doktoral untuk ilmu hadis. S1 beliau pada Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. S2 juga ilmu hadis di Universitas Islam Madinah. Kita lanjut pertanyaan. Ibu Dona mau bertanya ya? Silahkan Ibu Dona. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito dengan waktunya. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, kajiannya yang sudah diberikan pada hari ini. Saya cukup ini ya, baru paham gitu mengenai, walaupun ini hanya permukaannya mengenai hadits, nanti ke depannya saya ingin kita kupas satu persatu mengenai makna dari hadits yang Pak Ustadz sudah bagikan, sudah share knowledge-nya pada hari ini. Maaf ini saya pakai masker karena saya ada di luar. Ada satu pertanyaan saya Pak Ustadz yang saya ingin tanya. Sebetulnya kenapa disebut dengan kitab Azkar? Apa betul ejaannya Pak Ustadz? Mohon maaf, kitab Azkar. Dan apakah arti kitab Azkar itu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dengan Ibu siapa? Ibu Dona ya? Ibu Dona, iya. Aina. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, yang berkaitan yang kita akan bahas. Azkar itu kan kata dalam bahasa Arab. Azkar itu jamak dari kata zikir, ya, kata zikir. Yang artinya adalah zikir, ya, kumpulan dari zikir-zikir yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kehidupan sehari-hari kita. Sebetulnya ini untuk info sekilas kepada untuk Ibu Dona dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kitab ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab saku atau buku saku yang menjadi
pedoman para penuntut ilmu. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu kitab yang dianjurkan untuk dihafalkan. Bahkan salah satu buku saku yang dihafalkan oleh para penuntut ilmu di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah level yang pertama. Ya, level yang pertama yaitu yang membahas tentang azkar, zikir-zikir yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga adab-adab yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti contohnya zikir-zikir yang ada dalam salat. Ya. Dan juga di antara contohnya adalah zikir ketika kita hendak berwudu, ya, ketika kita mendengarkan azan. Apa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah katakan? Bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya ketika memasuki waktu salat, dengan tujuan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar mengetahui berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ambil langsung ilmunya dari apa? Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tahu di Masjid Nabawi itu yang menghafalkan matan ini, ya, atau buku saku ini, ya, mungkin lebih dari 1.000 orang. Dan itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, tidak hanya orang Saudi saja, ya, bahkan dari seluruh negara Bapak dan Ibu sekalian, ya, dan juga tidak terbatas pada usia tertentu. Artinya bukan hanya anak-anak yang kecil yang menghafal, anak-anak kecil yang menghafalkan buku saku ini, ya. Banyak juga, ya, di Masjid Nabawi itu orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, yang mereka baru memulai untuk mempelajari ilmu syar'i, ya. Oleh karenanya, ya, mereka bersemangat untuk menghafalkan buku saku atau ringkasan-ringkasan para ulama apa saja yang dianjurkan untuk para penuntut ilmu dihafalkan, kemudian difahami dengan baik, dengan tujuan agar jalan menuntut ilmu kita itu sesuai yang digariskan oleh para ulama. Karena gini Bapak dan Ibu sekalian, para ulama terdahulu itu mereka telah sampai kepada puncaknya menuntut ilmu. Oleh karenanya mereka apa? Mereka, ya, mengarang ringkasan-ringkasan kitab dalam setiap bidang ilmu dengan tujuan untuk mempermudah kaum muslimin yang datang setelah mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i tersebut. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang saya terharu melihat ketika saya di Masjid Nabawi, gitu, ketika saya misalkan sedang menyetorkan hafalan kepada salah seorang syekh, ternyata di antara murid syekh tersebut adalah, subhanallah, orang yang apa, ya, rambutnya sudah beruban, ya. Namun hal itu tidak menghalangi mereka, tidak membuat mereka malu untuk menghafalkan kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab para ulama, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kitab yang sangat ringkas, yang sangat bagus sekali untuk menjadi pedoman bagi kita untuk menjadi awal mula kita belajar, ya, awal mula kita belajar. Yang kita pelajari adalah adab, ya, adab dan juga zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu Bapak dan Ibu sekalian, para ulama dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu itu mereka mempelajari adab. Makanya kata Muhammad bin Sirin ini adalah salah seorang tabi'i yang dia mendapatkan generasi para sahabat. Dia menceritakan tentang orang-orang yang hidup di generasi dia, ya. Ibnu Sirin itu hidup di abad kedua. Beliau meninggal pada tahun 100 sekian Hijriah. Dia mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu mereka, kaum muslimin di zaman itu, mereka mempelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi dari keseharian Nabi, petunjuk Nabi dari zikir-zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kama yata'allamuna al-ilm, sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua terdahulu, ya, biasanya mereka mengutus anak-anaknya, mengirim anak-anaknya untuk duduk di majelis para ulama dengan tujuan untuk mempelajari adabnya.
ingat Bapak dan Ibu, untuk mempelajari adabnya dan bukan untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Mereka, ya, orang tua pada zaman dahulu memerintahkan anaknya untuk mempelajari bagaimana ulama tersebut beradab dalam majelis, beradab dalam berbicara, beradab dalam kesehariannya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik, ya, yang diutus oleh orang tuanya untuk duduk di majelis Rabi'ah, ya, untuk mempelajari adabnya. Dan juga banyak para ulama yang dinukil kisah-kisah mereka di saat kecil yang diantarkan langsung oleh ibu mereka untuk duduk di majelis para ulama dengan tujuan untuk mempelajari adab. Ya. Jadi itu jawaban saya, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Tito sebelum kita mengakhiri kajian ini karena menjelang waktu zuhur di Indonesia. Ya, ada satu lagi Ustadz yang terakhir, mudah-mudahan masih sempat kita 3 menit lagi zuhur, 2 menit lagi nggak apa-apa ya mungkin. Ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya, mohon maaf keluar dari tema Ustadz. Apakah boleh sholat istikharah digabung dengan sholat duha dan setelah sholat baru kita baca doa istikharah? Jazakumullah khairan Ustadz. Boleh kita setelah sholat duha kemudian kita berdoa istikharah. Bahkan dibolehkan juga kita berdoa dengan doa istikharah tanpa sholat. Ya. Intinya boleh setelah sholat sunnah apapun untuk berdoa istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Minta doa Pak Tito dari Pak Ustadz sebelum tutup kajian. Minta doa Pak Ustadz buat kami semua di sini. Ya Ustadz, fadhal Ustadz untuk menutup sekaligus mendoakan kami semua di sini, insyaallah. Ya, itu yang hanya bisa disampaikan. Jika seandainya ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika seandainya ada kesalahan maka saya siap rujuk, dan itu bukannya dari diri saya pribadi dan juga dari syaitan. Ya, sebelum kita tutup, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua hidup di atas permukaan buminya agar kita tidak berbuat dan berlaku kecuali atas dasar atau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua agar kita bisa meniti bersama jalan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan penyakit yang menimpa kaum muslimin. Amin. Yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kaum muslimin yang sedang ditimpa, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati mereka, menambahkan hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka dengan yang lebih baik di dunia ini dan juga di akhirat. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telah dikumpulkan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surga Firdausnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya pada hari ini. Terima kasih. Jazakallah khair. Ustaz, barakallahu fiik. Ibu Dona. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih Sobat Maha semua. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Februari.
dengan kajian berikutnya dan berjumpa lagi dengan Pak Ustadz Abdul Aziz Firdaus. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz Firdaus untuk waktunya yang di sana dari Madinah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi bulan depan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khair.